Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Syahadata an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, para pecinta wakaf Salman dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah pertemukan kita kembali dalam momentum yang sangat luar biasa, di mana Allah menurunkan keberkahan-keberkahan yang sangat luar biasa. Ada sebuah cerita, dulu pada zaman Nabi Musa ada seorang yang sangat miskin. Dia tidak memiliki apapun, kehidupannya tergantung kepada dia, kalau bekerja maka dia mendapatkan sesuatu. Suatu saat kemudian dia merenung, kalau seandainya dia kaya maka dia akan berpikir yang lebih baik. Akhirnya dia datanglah kepada Nabi Musa, karena pada saat itu Nabi Musa adalah seseorang yang dianggap oleh mereka dapat berdialog langsung dengan Tuhannya. Maka pada saat itu dia datang kepada Nabi Musa, lalu kemudian dia meminta kepada Nabi Musa, "Ya Musa, kalau benar engkau dapat berdialog dengan Tuhanmu, ud'ullaha," katanya, "doakan kami kepada Allah agar kami menjadi orang kaya." Kemudian Nabi Musa alaihi salam pada waktu itu dia tidak langsung merespon, tetapi dia kemudian mengadu kepada Allah. Lalu Nabi Musa Nabi Musa berdialog dengan Allah. Kemudian kata Nabi Musa, "Ya Rabbuna, wahai Tuhanku," katanya, "umatku ada yang sangat miskin, ada yang sangat fakir, dan dia meminta kepadaku untuk meminta kepadamu," katanya, "bahwa dia ingin menjadi orang kaya." Kemudian apa yang disampaikan Musa kepada Allah kemudian oleh Allah direspon. Saat itu Allah mengatakan, "Hei Musa, sampaikan kepada umatmu," katanya, "bahwa dia akan kaya, tetapi aku hanya beri waktu kesempatan kajian 1 tahun." Akhirnya Nabi Musa kembali dan dia menyampaikan kepada orang yang meminta untuk kaya itu. Lalu disampaikan oleh Nabi Musa, "Ya fulan wa ya fulanah," katanya, "Allah sudah atau mengizinkan aku untuk memintakan bahwa engkau akan kaya. Tetapi Allah hanya memberikan batas waktu 1 tahun kepadamu. Jadi kamu kayanya cuma 1 tahun," katanya. Lebih dari itu mungkin akan dicabut kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu orang ini kemudian dia karena sudah berpikiran, kalau bahasa Sundanya ingin nyobaan lah kan bae beunghar sakedeung ge. Akhirnya dia coba dan dia mengatakan, "Ya Musa, silahkan mintakan pada Allah. Aku ingin kaya walaupun 1 tahun." Akhirnya didoakan kepada Allah dan akhirnya beberapa hari kemudian dia memiliki sebuah kekayaan dari hasil usaha ternaknya, dari hasil perkebunannya yang kemudian menjadi orang kaya. Di 1 tahun itu ataupun dalam hari-harinya dia terus memiliki ataupun ketika memiliki kekayaan itu dia berpikir begini. Lalu ngobrol dengan suaminya, "Ya fulan," ataupun "Wahai abati, wahai suamiku, kita ini kaya kan tidak akan lama," katanya. "Mumpung kita kaya, bagaimana kalau seandainya kita sedekahkan setiap hari apa yang ada ataupun apa yang kita miliki. Kenapa? Karena kita tidak lama ini akan menjadi orang yang kaya," katanya. Akhirnya suaminya menyetujui. Akhirnya dia setiap hari disibukkan dengan dia ataupun bersedekah pada setiap orang miskin yang dia temui. Setiap dia orang miskin dia temui, kemudian dia datangi, kemudian dia sampaikan dan dia kasih sedekah. Sampai pada akhirnya kesibukan dia, semakin dia meningkatkan amal soleh dalam bersedekahnya, semakin dia itu meningkatkan ibadahnya kepada Allah, hampir dia lupa bahwa ternyata dia kaya udah hampir mau 1 tahun. Kemudian setelah itu di hari yang terakhir 1 tahun, Nabi Musa kemudian itu mengadu kepada Allah. "Ya Rabbuna," katanya, "wahai Tuhanku, hambamu," katanya, "yang dimintakan kaya melalui aku untuk 1 tahun. Sekarang ini sudah lewat 1 hari 1 tahun," katanya. "Malahan ini mau hari yang kedua," katanya. "Dia masih kaya. Bukankah engkau menyampaikan bahwa ternyata dia itu akan kaya 1 tahun?" Ternyata jawaban Allah di luar dugaan Nabi Musa. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menyampaikan, "Hei Musa," katanya, kata Allah, "Allah maha tahu dengan keadaan, aku ini maha tahu dengan keadaan hambaku itu." Kemudian menyampaikan, "Mana mungkin," katanya, "aku akan mencabut kembali kekayaan yang aku sudah berikan kepada dia. Sedangkan dia lebih dermawan," katanya. "Sedangkan dia lebih berkasih sayang kepada manusia. Biarkan dia lupa dengan amal atau dengan perjanjian ini. Tetapi dia tidak lupa terhadap aku." Maka pada akhirnya pemirsa yang dirahmati Allah, sangat luar biasa. Kisah ini menginspirasi kepada kita bagaimana membuka keran rezeki bagi kita semuanya. Akhirnya dibukalah pintu rezeki sampai akhirnya orang-orang ini meninggal dunia, dan ternyata orang ini setelah meninggal dunia dilanjutkan kekayaannya itu oleh keturunan-keturunannya.
Berarti satu poin untuk membuka pintu rezeki bagi kita semuanya, bahwa teruslah kita berbuat baik bagi orang lain. Maka itu pintu ataupun kelancaran rezeki itu akan terus berjalan, akan terus berlanjut. Bahasanya adalah air itu akan terus mengalir saat kita terus tidak menghentikan amal soleh kita. Teruslah bersedekah, teruslah beramal soleh, lebih dekat dengan apa? Lebih dekat dengan Allah. Tidak perlu kita mengingat-ingat perjanjian dengan manusia. Tidak perlu kita mengingat-ingat perjanjian waktu batas kita. Yang penting kita beramal, rezeki itu akan selalu mengalir. Kelancaran dari sebuah rezeki itu dipengaruhi oleh kedekatan kita dan oleh kedekatan kita terhadap Allah dan kedekatan kita terhadap manusia. Semakin baik dengan manusia, semakin lancar rezeki kita. Barakallah, mudah-mudahan semua pemirsa Wakaf Salman dimanapun berada, teruslah untuk berinteraksi dengan lembaga-lembaga yang menunaikan zakat dan infak sedekah kita agar Allah tidak mencabut rezeki kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.